Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Hanzalah alaihi salam merupakan salah satu nabi dari ratusan ribu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia hidup di zaman Nabi Zulkarnain alaihi salam. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan. Ia adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda, anak keempat Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Hanzalah merupakan salah satu nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun, kisah mengenai kaum yang dibimbingnya ada di dalam Al-Quran. Nabi Hanzalah diutus untuk membimbing kaum Asyabur Rasyi atau dikenal juga dengan kaum Ras. Al-Quran pernah mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum. Pada surat Al-Furqan ayat 38 disebut selain kaum Ad dan Samud ada penduduk Ras yang dibinasakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 38 yang artinya, dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Penduduk Ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana, tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dijelaskan bahwa Ashabur Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanaubar dan disebut sebagai Syah Dirah yang artinya Raja Pohon. Yafits bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Rausian Aub. Yafits menyebar 12 bibit pohon sanaubar ke 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Otzar, Dai, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi Bahsit, Hordat, Murdat, Tiir, Miher dan Syahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanaubar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Sehingga mereka juga melarang penduduk beserta hewan ternak minum dari air sungai di sekitar pohon sanaubar. Kaum Ras meyakini bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat yang artinya kehidupan ketuhanan sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Selain itu, dalam rangka pemujaan, kaum Ras mengadakan sebuah perayaan rutin setiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Nabi Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Fal yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Anka. Bulu burung Anka memiliki warna yang sangat banyak, lehernya menyerupai leher unta, memiliki 4 sayap. 2 panjang dan 1 lagi pendek. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar, seperti unta, gajah, dan kuda ke gunung tempat tinggalnya, kemudian memangsanya. Lama-kelamaan burung Anka mulai suka memangsa anak-anak manusia dari kaum Ras. Ia membawanya dengan cakar, lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya yang baru menetas. Keberadaan burung Anka membuat kaum Ras gelisah. Oleh karena itu mereka meminta kepada Nabi Hanzalah untuk memusnahkan burung itu. Kaum Ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah jika burung itu benar-benar mati. Nabi Hanzalah alaihi salam berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala agar melenyapkan burung-burung Anka. Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya. Setelah doa dipanjatkan, burung-burung jatuh terbakar bersama anak-anaknya hingga tidak mempunyai wujud lagi. Sampai akhirnya tidak ada satupun burung Anka yang tersisa di dunia. Nabi Hanzalah alaihi salam pun mulai berdakwah kepada kaum Ras. Tapi apa yang terjadi? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka malah menyebut Nabi Hanzalah alaihi salam adalah seorang yang kafir dan menyesatkan.
Hanya seorang budak berkulit hitam yang mengikuti ajaran Nabi Hanzalah alaihi salam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat pohon sanaubar yang mereka sembah menjadi layu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon sanaubar tiba-tiba layu dan mati. Kaum Ras yang menyaksikan hal itu menjadi sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Karena kejadian tersebut, mereka pun merencanakan untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka menginginkan Nabi Hanzalah alaihi salam mati dengan tersiksa. Akhirnya, mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah alaihi salam dan membuatnya mati karena kelaparan. Setelah sumur itu jadi, mereka menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur tersebut lalu menutupnya dengan batu yang sangat besar. Dari kejauhan, budak hitam yang beriman kepada Nabi Hanzalah alaihi salam melihat Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam itu tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur tersebut. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam yang beriman itu adalah budak yang miskin, jadi untuk membeli makanan sang budak terlebih dahulu mencari kayu bakar kemudian menjual kayu bakar tersebut untuk mendapatkan uang. Uang tersebut kemudian dibelikan makanan untuk diberikan kepada Nabi Hanzalah. Hal tersebut dilakukannya terus-menerus setiap hari. Sampai suatu ketika, Nabi Hanzalah yang makin merintih di dalam sumur, akhirnya memohon doa kepada Allah untuk memberi hukuman kepada kaum Ras atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Ketika itu, budak hitam yang beriman tersebut kelelahan karena mencari kayu dan ia pun mulai beristirahat sejenak. Namun saat budak ini tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuat tidurnya menjadi lama. Ia tertidur selama 7 tahun. Selama ia tertidur, kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengazab kaum Ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja melainkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi batu hitam. Ketika budak terbangun, dia menyangka kalau dirinya baru tidur sebentar. Saat budak hitam itu hendak memberi makan Nabi Hanzalah, ia tidak menemukannya di dalam sumur. Rupanya Allah telah mencabut nyawa Nabi Hanzalah dan kemudian membangunkan kembali budak beriman itu. Selama budak itu tertidur, Allah telah membinasakan kaum Ras seperti yang dikisahkan dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 38. Allah sengaja menidurkan budak beriman itu agar ia tidak melihat azab mengerikan yang menimpa kaum Ras dan juga agar dia tidak menyaksikan nabinya meninggal dunia. Kisah ini diceritakan dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, Al-Alusi, At-Tabari. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu nabi kaum tersebut bertanya keberadaan budak tentang apa yang dilakukannya. Mereka menjawab, kami tidak tahu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh nabi itu, dan setelah wafatnya Allah membangunkan budak hitam tersebut dari tidurnya. Budak hitam itulah orang yang pertama kali masuk surga. Wallahu a'lam bishawab.